Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexandria, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas sehari-hari kalian seperti sholat 5 waktu, mengaji, sholat duha, dan tahfidz. Dan tidak lupa juga untuk membantu orang tua. Ayo kita siap-siap belajar. Jangan lupa kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan juga Pak Bozi tidak lupa mengingatkan untuk melakukan 5M, yaitu selalu memakai masker, makan gizi seimbang, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga daya tahan tubuh. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Amin. Kali ini kita masuk di tema 7 tentang kepemimpinan, masuk di subtema 2 pemimpin idolaku, dan masuk di pembelajaran 3 dan 4. Adapun indikatornya, PKN menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kepemimpinan di sekitar, dan menuliskan penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. IPS mampu menjelaskan manfaat kerjasama Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. SBDP menemukan informasi tentang berbagai tari kreasi daerah berpasangan dan mengidentifikasi keunikan unsur-unsur tarian berpasangan. Bahasa Indonesia mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato. Dan yang terakhir IPA mampu menjelaskan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karenanya, kepemimpinannya adalah kepemimpinan Pancasila. Artinya, seorang pemimpin harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya, meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Bagaimana dengan nilai kerakyatan? Setidaknya ada 3 nilai kerakyatan yang harus dilakukan atau dipunyai oleh pemimpin Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat berdasarkan aspirasi masyarakat, melaksanakan amanat rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, cobalah kalian temukan nilai persatuan dan kerakyatan yang ada pada pemimpin di sekitar kalian, seperti ketua kelas, wali kelas, kepala sekolah, ketua kelompok, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan sebagainya. Cobalah kalian kumpulkan datanya dan lengkapi pada tabel berikut. Kepemimpinan negara tidak hanya berperan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Tahukah kalian bahwa untuk mendukung politik luar negeri Indonesia, khususnya di wilayah ASEAN, ada Direktorat Jenderal di Kementerian Luar Negeri yang khusus mengatur kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya adalah Direktorat Kerjasama Sosial Budaya ASEAN. Lalu, apa fungsinya dari Direktorat Jenderal Kerjasama Sosial Budaya ASEAN ini? Lihatlah di layar, ada kurang lebih 8
dari fungsi Direktorat Kerjasama Sosial Budaya ASEAN. Inti dari fungsi Direktorat Jenderal ini adalah menyiapkan, merumuskan, juga melaksanakan terlaksananya pilar masyarakat sosial budaya ASEAN. Diharapkan dengan 8 fungsi Direktorat Kerjasama Sosial Budaya tadi akan tercipta pilar masyarakat sosial budaya ASEAN, yaitu sebuah bentuk kerjasama yang orientasinya atau tujuannya berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integrasi ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Secara garis besar, setelah nanti terciptanya pilar masyarakat sosial budaya ASEAN, maka akan terpelihara sumber daya manusianya, budayanya, serta sumber daya alamnya untuk pembangunan berkelanjutan di ASEAN itu sendiri yang berorientasi pada masyarakat. ASEAN juga berkomitmen dalam memperkuat upaya bersama dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan ASEAN. Maka dibentuklah sebuah komisi yang bernama ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children yang disingkat ACWC, yang dibentuk pada rapat Summit ASEAN yang ke-16 pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Vietnam. Selain itu, Indonesia juga mendukung dalam pembentukan ACW, yaitu tentang isu gender mainstreaming di ASEAN. Tidak lupa juga mendukung dalam isu perdagangan manusia dengan dibentuk Senior Official Meeting on Transnational Crime atau SOMTC. Juga mendukung dalam pembentukan tentang isu penyandang disabilitas di negara ASEAN dengan dibentuknya Intergovernmental Commission of Human Rights atau AICHR. Juga ikut mendukung dalam pembentukan Senior Official Meeting on Social Welfare and Development atau SOMSWD. Dari penjelasan singkat tadi, cobalah kalian perdalam lagi untuk mencari dari berbagai sumber tentang organisasi-organisasi ASEAN dalam hal kerjasama sosial budaya. Lalu, tulislah hasil pencarian kalian dalam kolom berikut ini. Masih ingatkah kalian dengan jenis tarian berpasangan? Sudahkah kalian memahami perbedaan tari berkelompok dan tari berpasangan? Cobalah kalian perhatikan gambar tarian daerah berpasangan berikut ini. Tunjukkanlah oleh kalian yang mana saja yang termasuk tari berpasangan dan tari berkelompok. Berilah tanda untuk membedakannya. Benarkah pengelompokan tari yang kalian lakukan? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut ini. 1. Tari Serampang 12. Gambar pertama yang kamu amati adalah tari Serampang 12 yang berasal dari Melayu Deli, Provinsi Sumatera Utara. Tema yang diangkat dalam tarian ini yaitu cerita perjalanan cinta sepasang bujang gadis dalam menemukan jodohnya. Tarian ini juga diperagakan secara berpasangan oleh sepasang penari pria dan wanita. Dalam satu panggung, biasanya terdapat 2-3 pasang penari. Mereka memetaskan 12 babak sendra tari dengan gerakan yang saling mengisi. 2. Tari Legong. Selain tari kecak dan tari pendet, Bali juga terkenal dengan tari tradisional lainnya, yaitu tari Legong yang ditunjukkan gambar kedua. Tarian ini juga merupakan contoh tarian berpasangan karena dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Karena merupakan tarian ritual persembahan, Legong dahulunya hanya boleh dimainkan oleh perempuan saja atau gadis yang masih suci atau juga belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran fungsinya,
Saat ini tari legong lebih digunakan sebagai media hiburan, maka aturan tersebut juga mulai ditinggalkan. 3. Tari ketuk tilu. Gambar ketiga yang kalian amati adalah tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu adalah tari tradisional Jawa Barat yang menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini juga merupakan contoh tarian berpasangan karena dipentaskan oleh penari-penari wanita yang gerakannya dinamis dan saling mengisi. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah bila dibandingkan tari jaipong. 4. Tari janger. Contoh tari berpasangan selanjutnya adalah tari janger. Tari tradisional asal Bali ini dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri dari pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak, sementara 5 penari wanita disebut janger. Tarian ini merupakan sentra tari yang mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Dan terakhir, tari payung. Gambar kelima adalah tari payung dari Sumatera Barat. Tari payung juga merupakan salah satu contoh tari berpasangan. Sama seperti tari Serampang 12, tarian yang menggunakan payung sebagai properti utamanya ini juga mengisahkan perjalanan cinta sepasang muda-mudi hingga keduanya dipertemukan dalam ikatan pernikahan. Tarian ini kerap dimainkan oleh 3-4 pasang penari dalam satu panggungnya. Setiap pasangan penari harus memperagakan gerakan yang sama seiring dengan irama tabuhan alat musik dan syair yang dinyanyikan. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, cobalah tuliskan informasi yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan tersebut. Lalu, cobalah kalian temukan keunikan unsur tari pada kelima tarian yang kalian amati tadi. Tuliskan pada kolom berikut ini. Hampir semua tarian berpasangan bertema remaja dan ditarikan oleh anak remaja. Memang banyak hal yang bisa dilakukan pada masa remaja. Apapun yang dilakukan pada masa remaja akan berdampak pada masa dewasa. Salah satunya adalah tentang kesehatan reproduksi. Banyak cara yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang cukup bagi remaja atau anak yang memasuki masa pubertas. Di antaranya adalah dengan berpidato. Cobalah kalian perhatikan dan baca teks pidato berikut ini, di mana tentang seorang siswa yang berpidato di hadapan wali kelas dan teman-temannya di kelas, bertemakan tentang masa pubertas. Di dalamnya terdapat tips-tips untuk remaja dalam menghadapi masa pubertas dengan menjaga kesehatan reproduksi dan juga pola hidup sehat. Apa saja isi di dalam pidato tersebut? Cobalah kalian baca dan cermati dengan seksama. Setelah kalian membaca dengan seksama teks pidato tersebut, cobalah kalian analisa untuk mencari pertama, informasi yang penting yang kalian dapatkan dari teks pidato tersebut. Kedua, cobalah kalian tuliskan unsur pidatonya mulai dari tema, materi, pembicara maupun pendengar. Setelah itu, apakah menurut kalian pidato tersebut memenuhi kriteria pidato yang baik? Jika iya, cobalah tuliskan alasannya. Selanjutnya, cobalah kalian pisahkan mana struktur pidato yang ada pada teks tersebut. Dan terakhir, apakah dari keseluruhan teks pidato tersebut adalah teks pidato yang baik? Cobalah berikan alasanmu. Setelah selesai kalian analisa semua, cobalah kalian pindahkan hasil analisamu ke dalam beberapa pertanyaan yang ada di halaman buku tematik halaman 75 hingga 76. Untuk menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dan remaja seperti kalian,
kalian bisa menjalani pola hidup sehat. Pada teks pidato yang kalian baca sebelumnya, terdapat 4 hidup sehat yang harus diwujudkan, yaitu sehat fisik, sosial, emosional, dan seksual. Pola hidup sehat bagi anak di masa pubertas meliputi 4 hal. Pertama, mengatur pola makan dan asupan gizi. Kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, mengatur pola istirahat. Dan keempat, menghindari rokok, alkohol, dan narkoba. Setelah kalian menerangkan penjelasan tersebut, cobalah kalian pilah-pilah pola hidup sehat di bawah ini dan sebutkanlah penerapan dalam kesehariannya, manfaat dan akibat bila tidak dilakukan. Tulislah jawaban kalian pada kolom berikut ini. Sebagai tambahan informasi bagi kalian, berikut adalah tips pola makan sehat yang dianjurkan untuk kesehatan reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, pola makan sehat yang dianjurkan untuk kesehatan reproduksi pria adalah sebagai berikut. Pertama, konsumsi makanan tinggi omega 3 dari bahan makanan segar, yaitu ikan laut ataupun konsumsi suplemen omega 3. 2. Konsumsi sayur yang berdaun hijau gelap, serta buah yang berwarna orange hingga merah, dan kacang-kacangan yang tinggi antioksidan. Ketiganya adalah kombinasi vitamin berantioksidan. 3. Vitamin D dan asam folat merupakan 2 jenis vitamin penting untuk kesehatan reproduksi pria. 4. Menghindari konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Contohnya, daging dengan banyak lemak atau daging unggas dengan kulit. Sedangkan bahan makanan yang baik untuk kesehatan reproduksi wanita adalah sebagai berikut. 1. Teh hijau, karena banyak mengandung antioksidan yang membantu menjaga kesehatan rahim dan ovarium. 2. Makanan berserat yang bisa membantu menyeimbangkan hormon dan menghilangkan racun dari tubuh. 3. Sayuran, sebagai sumber kalsium, potasium, magnesium, dan vitamin yang mengurangi risiko timbulnya fibroid atau tumor jinak di rahim. 4. Buah yang kaya akan vitamin C dan bioflavonoid dapat membantu menghambat pertumbuhan fibroid. 5. Mengkonsumsi kacang dan biji yang dibutuhkan untuk produksi hormon yang optimal, serta mencegah kanker rahim. Ikan, seperti ikan tenggiri dan salmon, kaya akan asam lemak omega 3 dan nutrisi penting lainnya yang mengurangi produksi prostaglandin. Prostaglandin adalah hormon yang menyebabkan kontraksi hebat pada rahim. Dan terakhir 7, mengkonsumsi produk susu secara teratur, seperti yogurt, keju, susu, dan mentega, yang bermanfaat untuk kesehatan rahim. Setelah kalian mempelajari materi pembelajaran tematik, tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, saatnya kalian mengerjakan tugas mahir tematik, yaitu tugas pembelajaran 3 halaman 45 hingga 50 dan pembelajaran 4 halaman 51 hingga 57. Akhirnya selesai sudah pembelajaran tematik kali ini. Marilah kita ucapkan bersama hamdalah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe SDIT Al Mufti Channel, khususnya pembelajaran tematik kelas 6 Alexandria.